Aldi mendadak pucat pasi mendengar ancaman dari Anjani. Dia kembali mendekati Anjani lalu memeluknya dari belakang. Ibu, maafin Aldi. Aldi kan cuma bercanda. Tolong maafin ya. Anjani diam dengan enggan merespon Aldi. Ayah, Aldi melirik Jaya meminta bantuan darinya. Usaha sendiri, makanya jadi anak itu jangan usil. Jaya berucap dengan santainya. Aldi menunduk lesu. Dia memang hanya bercanda, tapi kenapa semuanya jadi berakhir seperti ini? Cepatlah pulang, tanpa kau rumah ini jadi horor kayak gini, nggak seru. Jam 8 pagi di Paris. Anggi sudah bersiap dengan gaun hitam di atas lutut dengan balutan kardigan di bagian atasnya. Dia memelis lip balm. Rambut panjangnya dia ikat sedikit dengan retanan rambut agak bergelombang. Anggi terlihat sangat cantik dan tampilannya ini membuat dia terlihat agak sedikit dewasa. Tak lupa tas selempang juga heels 5 cm dengan warna senada menghiasi kakinya yang putih dan mulus. Udah siap, Bi? Tanya Nafisa melihat penampilan Anggi dari atas sampai bawah. Semakin hari gadis itu semakin pandai berdandan, entah kenapa dia mengambil jurusan ini. Jadi semakin fashionable dan lebih memperhatikan penampilan. Siap, nah mari kita mulai tebar pesona. Kali aja ada bule yang kecantol. Nafisa terkekeh, mulut dan hati gadis ini selalu bertentangan. Anggi bisa mengucapkan itu dengan lantang, namun pada kenyataannya dia tidak pernah bisa menerima siapapun pria yang ingin berteman atau hanya sekedar ingin berkenalan dengannya. Dasar Dewi Muna kamu, lain di hati. Sebuah supercar Bugatti mewah berhenti di depan area perusahaan besar. Mobil sport berwarna mate ban putih matte di atas Sil Rose Pink Sotera dengan interior garis rafale abu-abu dengan sentuhan huruf Anggi dijahit di sandaran kepala kursi dan di bagian dalam pintu. Pintu mobil itu terbuka dengan apiknya. Seorang wanita cantik dengan rambut dikepal di atas kepala keluar dengan anggunnya setelan kemeja putih transparan yang dia lindungi oleh tank top senada dengan rok baby pink di atas lutut mempercantik penampilan saat itu. Outer senada dengan rok yang dia kenakan menggantung dengan indah di bahunya. Sepasang kaki jenjang itu melangkah memasuki lobi perusahaan. Ujung heels beradu dengan lantai menimbulkan suara cukup nyaring. Puluhan pasang mata menyoroti wanita itu dengan tatapan kagum. Bahkan ada beberapa orang yang hampir saling menabrak karena tidak fokus. Maaf Nona, Anda ingin menemui siapa? Tanya seorang resepsionis kepada sang wanita cantik. Aku ingin Anggi. Suara khas itu membuat Anggi menoleh. Dia langsung berlari dengan senyum lebar di bibirnya. Ayah, panggil Anggi memeluk pria yang umurnya sudah lebih dari setengah abad. Ayah, gumam resepsionis dan para karyawan yang tidak sengaja mendengar pekikan Anggi. Bukankah Tuan tidak memiliki anak perempuan? Ya, apa wanita itu pacarnya Tuan muda? Ya, sayang banget. Padahal aku sangat berharap untuk menjadi wanitanya Tuan muda meskipun hanya untuk sehari. Teman yang ada di sebelahnya mendelik. Gila loh, ngehalu itu jangan ketinggian, ntar jatuh masuk rumah sakit dulu tapi langsung mati. Anggi tidak menghiraukan desas-desus tidak penting itu. Wajar jika Rehan banyak yang suka. Suaminya itu memang selalu mencuri perhatian dimanapun dia berada. Ayah, Anggi ingin menemui Om Rehan. Anggi akan pulang nanti. Jangan bilang sama orang rumah kalau Anggi sudah pulang ya. Jaya mengangguk sembari mengusap puncak kepala Anggi lembut. Pergilah temui pawangmu. Dia sedang dalam mood gak baik. Hati-hati. Jaya membisarkan kata-kata terakhirnya. Anggi hanya terkekeh. Gadis itu langsung berlari menuju lift. Aku pikir dia sudah berubah. Ternyata masih sama seperti dulu. Jaya menggelengkan kepalanya sembari tersenyum menatap punggung Anggi yang semakin menjauh. Di dalam ruangan Rehan, laki-laki itu tengah sibuk dengan berbagai tumpukan dokumen juga laptop di depan. Biasanya pertengkaran bulan. Seperti sekarang pekerjaannya agak sedikit berkurang, namun entah kenapa seminggu ini dia malah pekerjaan yang berbijun. Kret, pintu ruangan itu dibuka dari luar. Rehan mendengus menghembuskan napasnya kasar. Ada apa lagi Dito? Aku sudah bilang aku sedang tidak bisa diganggu. Rehan berbicara tanpa menoleh ke arah pintu. Ah, jadi tidak ingin diganggu ya? Baiklah, aku pergi saja. Dek. Rehan refleks mendongak saat mendengar suara gadis pujaan hatinya yang sudah 4 tahun lebih tidak didengar. Anggi, Rehan bergumam dengan mata membulat, menatap gadis itu lekat. Debaran jantungnya tak terkendali. Benarkah yang dia lihat? Apakah itu benar-benar Anggi, istrinya? Klik, Anggi memutar kunci lalu berjalan mendekati Rehan yang masih terbengong seperti orang bodoh itu.
Sudah lebih 2 menit, namun Anggi bisa melihat jika suaminya tidak berkedip sama sekali. Merindukanku, tua bangka, Anggi berbisik dengan seringai di bibirnya. Rehan terkesiap. Dia langsung berdiri menarik pinggang Anggi hingga outer yang gadis itu kenakan jatuh ke lantai. Anggi terpojok pada pinggiran meja. Aku tidak sedang berhalusinasikan, tanya Rehan berusaha untuk memastikan. Anggi tersenyum, namun detik berikutnya, yah, gadis itu berteriak di depan wajah Rehan. Dasar bajingan, kenapa kau membuangku, ha? Enak jadi duda, kenapa tidak sekalian buang aku ke kutub utara? Kau itu bodoh dan tidak berperasaan, tua bangka. Aku akan kalimat itu tidak selesai karena pada saat yang sama Rehan menundukkan wajahnya dan menciumnya. Lembut yang lebih dari 4 tahun tidak dapatkan. Anggi memukul dada Rehan kuat, berusaha mendorong pria itu hingga 2 kancing bagian atas kemeja Rehan berjatuhan karena Anggi benar-benar ingin menyingkirkan pria itu di depan wajahnya. Don't be mad baby girl. I'm here, I miss you. Aku akan gila jika kau benar-benar marah padaku sekarang. Bisikan suara bas suaminya membuat Anggi bergeming. Gadis itu berhenti memukul suaminya, kini tatapan mereka bertemu. Baru ingin membukanya, nah Rehan sudah kembali menunduk. Gadis itu mengalungkan tangannya ke leher Rehan dan detik berikutnya tubuhnya sudah melayang dan duduk di atas meja. Tangan besar Rehan menekan kepala Anggi dalam, sementara tangan yang satunya terus bergerak mengusap punggung gadis itu dengan gerakan yang mampu membuat bulu kuduk Anggi merinding. Manis dan memabukkan itulah rasa keduanya yang sudah lama tidak bertemu. Suara erangan kecil Anggi membuat libido Rehan semakin tinggi. Rehan sedikit membuka paha Anggi dan mulai berselancar ia di sana. Anggi memekik tertahan, jemarinya mengusap kasar rambut di kepala sang suami ketika hangat yang sudah basah itu juga denyut-denyut di lehernya. Tangan nakal suaminya membuat Anggi terhanyut seolah terbang ke awang-awang. Semakin lama, mereka semakin ganas dan liar. Rehan menggerang tertahan. Dia melepas semua kancing kemeja Anggi hingga hanya tertinggal apa mereka sudah lebih besar. Gumam Rehan tanpa mengalihkan tatapannya dari bola air milik istrinya. Wajah Anggi memerah padam karena malu. Jangan menggodaku, Dedi. Rehan tersenyum. Dia mengangkat bongkahan pinggang Anggi. Refleks gadis itu mengalungkan tangannya berpegangan pada leher sang suami. Kembali kedua itu saling bertemu. Rehan melangkahkan kakinya perlahan. Kakinya menendang sebuah pintu di ruangan itu hingga mereka benar-benar masuk pada sebuah kamar minimalis. Anggi tidak pernah tahu jika di ruangan suaminya ada sebuah kamar seperti ini. Apakah Rehan sengaja membuatnya khusus untuk mereka? Jantungnya semakin berdebar, membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka lakukan. Mereka pernah melakukannya 1 kali di kantor, namun itu di sofa bukan di atas ranjang seperti ini. Kau benar-benar sangat cantik. Kegiatan mereka terus berlanjut hingga buliran-buliran keringat membanjiri tubuh mereka. Lenguhan juga suara-suara erangan mendominasi di ruangan yang tidak terlalu besar. Anggi mencengkram kuat bau suaminya ketika rasa itu kembali muncul. Anggaplah Rehan gila, ini sudah ketiga kalinya dia membuat Anggi mengalami pelepasan. Dan ketika dia terjadi, Rehan juga telah sampai pada puncak kenikmatan. Tubuh itu ambruk di atas tubuh Anggi yang sudah lemas bubuk ubur-ubur yang tak bertulang. Aku mencintaimu. Rehan mengangkat tubuhnya, menciumi kening Anggi sekilas lalu ketika itu terjadi, berbaring di samping gadis itu sembari menarik selimut untuk menutupi tubuh polos mereka. Om hampir membunuhku. Rehan hanya terkekeh. Dia kembali mendaratkan kecupan di pipi istrinya. Maaf babi. Maaf baby. But I'm so heavy. Terima kasih. Rehan memiringkan tubuhnya menumpu kepala dengan tangan. Dia terus memperhatikan Anggi tanpa berkedip. Matanya memanas, tiba-tiba saja butiran air mata meluncur dari sudut matanya. Buru-buru Rehan mengusap air mata ketika melihat Anggi membuka matanya. Namun sepertinya dia kalah cepat karena nyatanya gadis itu menautkan kening sembari menatapnya dalam. Om nangis, tanya Anggi. Detik berikutnya tubuh mungil itu sudah berada di atas tubuh Rehan. Menatap wajah suaminya lama, jemarinya terulur mengusap air mata yang masih mengalir di pipi sang suami. Kenapa menangis? Harusnya Anggi yang nangis. Om udah besar, kenapa sedih? Enggak senang Anggi pulang. Suara lirik Anggi membuat air mata Rehan kian mengalir dengan deras.
Kebahagiaan di dalam hatinya begitu membuncah saat dia melihat Anggi berbaring di sampingnya. Namun ketika Anggi mengucapkan kalimat lirih itu, Rehan merasa sangat hancur. 4 tahun dia lewati tanpa gadis ini, mana mungkin dia tidak senang ketika Anggi pulang. Aku tidak akan pernah membiarkan kau pergi lagi. Jangan berbicara seperti itu. Rehan menggulingkan Anggi, mendekap gadis itu erat dengan tubuh bergetar menahan tangis. Kenapa Om tega meninggalkan Anggi di negara asing itu? Om tahu Anggi hampir menyerah.